Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik, telah menyertai kita, melindungi kita sampai saat ini. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita sebagai anak-anaknya untuk senantiasa menyerahkan diri kita, hidup kita hanya kepada Dia yang adalah pemilik hidup ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang padamu, mengucap syukur atas pimpinan-Mu telah menyertai kami sampai saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, renungan firman Tuhan yang akan kami baca. Kiranya Tuhan akan menolong kami, membuat kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 7 ayat yang ke-20. Ayub pasal 7 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku sendiri? Ulang kembali. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu serahkan kepada Allah. Di pasal 7 ini, Ayub memilih meninggalkan dan berpaling dari teman-temannya yang tidak mengerti keadaannya. Ayub lebih memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Dengan jujur, ia berbicara kepada Allah tentang ketidakadilan, penolakan, penderitaan, dan beratnya kehidupan yang harus ditanggung. Bahkan, saking beratnya permasalahan hidup yang harus dia hadapi, Ayub sampai-sampai merasa jemu dengan kehidupan yang dijalaninya. Ayat 16. Ayub sudah terlalu kenyang dengan penderitaan. Mungkin Ayub sudah terlalu letih dengan semua yang terjadi, sampai-sampai ia berkata kepada Tuhan, biarkanlah aku. Kalimat ini menunjukkan keberadaan Ayub pada titik terendah dalam imannya. Seakan-akan Ayub sudah letih untuk berharap dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Bukankah kita pun sering demikian? Dalam keadaan tidak berdaya pada saat berada di titik terendah dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan adalah bertemu dengan Allah, mencurahkan segala isi hati kita, lalu meminta Allah membiarkan diri kita. Lalu ketika kita meminta Allah membiarkan kita, apakah Ia benar-benar membiarkan kita? Tidak. Sekalipun Ayub meminta Allah membiarkannya, Allah tetap ada bersama-sama dengannya. Demikian juga halnya dengan kita. Sekalipun kita sudah meminta Allah membiarkan kita, maka Allah tidaklah sungguh-sungguh meninggalkan kita. Ayat 21. Rahasia Allah terlalu ajaib bagi kita, termasuk ketika Dia mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita tidak mengerti mengapa semuanya ini terjadi. Mengapa Tuhan harus meletakkan beban untuk kita pikul, jika Dia sanggup untuk melepaskan kita dari kuk beban itu. Justru karena rahasia Allah itu begitu dalam untuk bisa dipahami, maka berhentilah untuk berusaha memahaminya. Sebaliknya, belajarlah untuk percaya kepadanya. Ya, mungkin hari ini kita belum memahami jalan Tuhan, namun tetaplah percaya bahwa jalan terjal yang kita lalui saat ini akan menghantarkan kita kepada rencana Allah yang sempurna. Masalah yang terjadi dalam hidup kita bukan untuk dipertanyakan kepada Tuhan, tetapi diserahkan kepada Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita percaya hanya kepada Tuhan. Rencana Tuhan lah yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Pada pagi hari ini Engkau menginginkan kami untuk terus percaya kepadamu apapun kondisi yang kami hadapi. Percaya hanya kepada Tuhan. Percaya akan rencana Allah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami, siswa-siswi SMA Kristen Semudia, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan di dalam mereka menjalani hari lepas hari kegiatan, baik saat belajar maupun aktivitas di luar dari belajar. Tuhan menjaga dan melindungi dan memberkati mereka semua. Berkati kedua orang tua mereka ya Tuhan di dalam usaha pekerjaan. Tuhan juga melindungi dan memberikan kesehatan selalu kepada kedua orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pembelajaran sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menyertai kami semua, menuntun kami terus hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi